Oke, selanjutnya nomor 2, modulasi 16 QAM adalah modulasi dengan 16 simbol di mana satu simbol mewakili 4 bit. Gambarkan diagram konstelasi dari modulasi 16 QAM. Buatlah tabel simbol bit yang mewakili masing-masing simbol dan persamaannya. Lalu tentukan sekuensi simbol dan gambarkan sinyal yang dihasilkan oleh modulator. Oke, yang pertama jawaban untuk A dan B dulu. Pertama itu membuat konstelasi diagramnya 16 QAM, berarti di sini ada 16, di sini saya buat 16 titik, patternnya simbol 1 sampai simbol 4 ke atas, simbol 5 di kanannya, simbol 5 sampai simbol 8, 9 sampai 12, habis itu 13 sampai 16. Terus untuk tabel simbol dan persamaan, di sini simbol 1 itu mewakili 4 bit 000, selanjutnya simbol 2 001, dilanjutkan sampai simbol 16 1111. Untuk titiknya di sini menyesuaikan seperti diagramnya. Misal yang horizontal itu I, yang vertikal itu Q. Misal simbol 1 itu di horizontal I-3 dan Q-3 juga. Simbol 2 -3 dan -1, lanjutkan terus sampai simbol 16. Di sini +3 dan +3. Untuk persamaannya kita bakal mengambil dari titik I dan Q-nya menggunakan rumus ini. I cos 2pi FCT ditambah Q sin 2pi FCT. Tinggal mengambil titik dari per simbol, misal simbol 1 tadi di titik -3 dan -3, berarti -3 cos 2pi FCT ditambah -3 sin 2pi FCT. Untuk mencari hasilnya, ini hasilnya adalah R cos 2pi FCT plus fasanya atau pi, PHI. Untuk mencari R amplitudo itu akar I kuadrat ditambah Q kuadrat. Habis itu untuk mencari fasanya itu tan pangkat -1 Q dibagi I atau aktan Q per I. Yang untuk simbol pertama -3 dan -3, amplitudonya yaitu bisa dilihat seperti R di sini. Ini akar 18 diperkecil dari 3 akar 2. Untuk fasanya aktan -3 per -3 karena Q dibagi I masih sama, jadinya aktannya 1, itu pi per 4 atau 45 derajat. Nah, di sini untuk menggunakan rumus ini ada beberapa kondisi. Yang untuk kondisi pertama yaitu kuadran. Kuadran itu misal di mana sudut itu harus berada. Misal di sini kondisi pertama, misal kuadran pertama I harus lebih besar dari 0, Q juga harus lebih besar dari 0, itu artinya sudut positif. Untuk kuadran kedua I lebih kecil dari 0 dan Q lebih besar dari 0, itu diantara 90 dan 180 derajat. Kuadran ketiga I kurang dari 0 dan Q kurang dari 0, itu diantara 180 derajat dan 270 derajat. Sementara I lebih dari 0 dan Q kurang dari 0, sudutnya negatif atau di antara 180 sampai 360. Di sini bisa dilihat simbol pertama itu I-nya kurang dari 0 dan Q-nya juga kurang dari 0, berarti masuk kuadran ketiga di sini. Berarti kuadran ketiga itu 180 sampai 270. Untuk mencari 45 derajat dari 180 tinggal ditambahkan 180 ditambah 45 derajat berarti juga 225 derajat. Hasilnya di sini amplitudo 3 akar 2 cos 2pi FCT ditambah 225 derajat.
Untuk simbol 2 di sini contoh lagi itu -3 dan -1. Nah, -3 dan -1 berarti -3 cos ditambah -1 sin. Nah, untuk amplitudo R-nya bisa dilihat di sini hasilnya akar 9+1 akar 10. Untuk fasanya ini nya 1 aktan tan pangkat -1 -1/3 karena Q dibagi I sama seperti tadi. Q dibagi I itu hasilnya 0,321 radian. Nah, di sini kalau hasilnya rad, ada kondisi kedua. Kalau hasilnya rad, kita bisa ubah ke derajat dengan rumus yang ini. Dengan rumus ini. Tetapi kita bisa lihat dulu. Di sini ini masuk kuadran keberapa? Di sini karena kurang dari 0 dan Q-nya juga kurang dari 0, masuk kuadran ketiga, tetap kuadran ketiga. Maka kita bisa tambahkan dulu, berarti 0,321 di sini rumusnya ini dulu, berarti Pi ditambah radnya hasil 0,321, lalu hasil itu dimasukkan ke rumus yang ini, didapat 198,4 derajat. Jadinya amplitudo 10 cos 2pi FCT ditambah 198,4 derajat. Nah, itu semua sama untuk semua simbol, tinggal dihitung saja semua, nanti dapat seluruh persamaan ini. Sudutnya sudah, amplitudonya ada dan sudutnya sudah ada. Selanjutnya, kalau saya gambar dulu semua simbolnya. Nanti setelah selesai bisa diambil satu-satu mana yang dibutuhkan. Untuk soal yang terakhir, terdapat sekuensi berikut, tentukan sekuensi simbol dan gambarkan sinyalnya dihasilkan. Nah, di sini caranya itu sekuensi tersebut dibagi-bagi menjadi 4 bit per 4 bit. Di sini 4 sampai ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 8 ada 8 simbol yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama 1101, di sini dilihat 1101 itu punya simbol 14. Nah, simbol 14 gambarnya seperti ini. Nah, kita gambar yang pertama berarti di sini. Selanjutnya 0001 itu punya simbol 2. Simbol 2 gambarnya seperti ini, dari bawah ke atas, bawah lagi. Nah, dilanjutkan berarti ini memotong di sini langsung dari bawah ke atas, bawah. Selanjutnya itu 0111 itu simbol 8. Simbol 8 bisa dilihat di sini, ini dari tengah ke atas, bawah habis ke tengah. Nah, dari di sini dipotong dari tengah ke atas, bawah ke tengah. Oke. Selanjutnya seperti itu sampai simbol 8 sama tadi. Simbol 11 itu seperti ini. Ya, di sini simbol 11 bisa dilihat amplitudonya cuma akar 2, jadi amplitudonya yang paling kecil di sini. Di sini tidak 1 mungkin. Di sini 1, lebih dari 1 mungkin. Nggak sampai 2, tapi simbol 11. Nah, ini lebih kecil daripada simbol yang lainnya. Simbol 9 di sini akar 10, simbol 9 di sini dilihat ini 3, hampir ya 3 lebih 2 mungkin. 3,2. Nah, simbol 9, simbol 11 sama yang tadi, dan simbol 8 sama kayak simbol ketiga. Oke, sekian, terima kasih.